Kita sering mencari amalan yang hebat, yang luar biasa, yang terlihat besar. Tapi tahukah kamu, ada amalan yang sangat ringan, bisa kamu lakukan hanya dalam beberapa detik. Namun pahalanya mampu menghapus dosa-dosamu yang paling kelam. Sayangnya, kita jarang mengingatnya. Di video kali ini, kita akan membahas amalan tersebut beserta dalilnya dari hadis sahih. Semoga jadi pengingat dan pembuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, tapi Allah dengan rahmatnya yang luas membuka pintu ampunan dengan cara yang begitu mudah, bahkan melalui amalan yang kita anggap sepele. Salah satu amalan paling ringan namun sangat dahsyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, beristighfar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap amalan kecil sebagai hal biasa yang tidak terlalu berdampak. Padahal justru dari amalan-amalan kecil inilah terkadang Allah bukakan pintu kebaikan yang besar. Salah satunya adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Terlihat sederhana, cukup diucapkan dengan lisan, namun dampaknya luar biasa dalam hidup seseorang. Istighfar bukan hanya sekedar ucapan astagfirullah, tapi juga bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang sering lalai, penuh kekurangan, dan tak lepas dari dosa. Dalam keadaan sadar maupun tidak, manusia pasti pernah berbuat salah. Dengan memperbanyak istighfar, kita sedang membersihkan diri dari noda-noda dosa yang menghalangi datangnya rahmat dan keberkahan. Banyak keutamaan istighfar yang bisa kita rasakan. Dosa yang awalnya menumpuk bisa Allah hapuskan dengan istighfar yang tulus. Rezeki yang tadinya seret bisa Allah lancarkan karena kita sering mengingatnya dan memohon ampun. Hati yang gelisah bisa kembali tenang karena istighfar mendekatkan kita pada ketenangan yang datang dari Allah. Amalan ini sangat mudah dilakukan kapan saja, saat duduk sembari ngopi, berjalan, bekerja, bahkan ketika sedang sendiri. Namun meski ringan, amalan ini sangat disukai Allah, sebab dengan istighfar, seorang hamba menunjukkan bahwa ia tidak sombong, tidak merasa suci, dan senantiasa berharap ampunan dari Tuhannya. Jadi, jangan remehkan amalan kecil seperti istighfar. Mungkin dari satu kalimat ampunan yang kita ucapkan hari ini, Allah turunkan rahmat besar yang tidak kita duga. Teruslah beristighfar dan biarkan amalan kecil ini menjadi pintu menuju keberkahan yang besar. Amalan yang kedua adalah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Seringkali kita mencari amalan besar yang dianggap berat, padahal dalam Islam banyak amalan ringan yang nilainya luar biasa di sisi Allah. Salah satunya adalah berzikir dengan kalimat sederhana, yaitu subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Kalimat ini mudah diucapkan, tidak memerlukan waktu atau tempat khusus, tapi pahalanya sangat besar dan keberkahannya sangat luas. Ketika seseorang mengucapkan subhanallah, ia sedang mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Sempurna dalam segala hal. Sementara alhamdulillah adalah bentuk rasa syukur kita
atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu. Dan Allahu Akbar adalah pengakuan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah, termasuk segala urusan dan masalah dunia. Mengucapkan 3 kalimat ini secara rutin bisa menenangkan hati, menguatkan iman, dan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Juga menjaga lisan kita dari berkata sia-sia. Bayangkan jika setiap waktu senggang kita isi dengan kalimat zikir ini, hati kita akan lebih lembut, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih dekat dengan Allah. Meski amalan ini terlihat sederhana, tapi banyak orang yang lalai untuk mengamalkannya. Padahal, hanya dengan menyibukkan lidah dengan zikir, kita bisa meraih pahala yang terus mengalir. Bahkan ketika tubuh kita sedang beristirahat. Inilah bukti bahwa dalam Islam, yang kecil tak selalu berarti remeh, yang ringan tak selalu berarti biasa. Mari biasakan berzikir dengan kalimat-kalimat ini. Mungkin dari satu ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, Allah jadikan hidup kita lebih tenang, lebih berkah, dan lebih dekat dengan ridhonya. Amalan yang ketiga adalah tersenyum kepada sesama muslim. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menyepelekan hal-hal kecil yang ternyata punya nilai besar di sisi Allah. Salah satunya adalah tersenyum kepada sesama muslim. Tersenyum mungkin terlihat sepele, tidak butuh tenaga, tidak memerlukan biaya. Namun tersenyum memiliki makna yang dalam dan pahala yang besar jika dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah. Senyuman adalah bentuk kebaikan yang langsung terasa. Ketika kita tersenyum, kita sedang menyebarkan kebahagiaan dan energi positif kepada orang lain. Dalam Islam, senyuman kepada saudara seiman dihitung sebagai sedekah. Artinya, kita bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah hanya dengan memberikan senyum tulus yang membuat orang lain merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Kadang-kadang, kita tidak tahu beban apa yang sedang ditanggung seseorang. Bisa jadi satu senyum kecil dari kita menjadi penguat semangat bagi saudara kita yang sedang diuji. Itulah kekuatan senyuman. Senyum mampu menyentuh hati tanpa harus mengucapkan banyak kata. Lebih dari itu, tersenyum juga menumbuhkan kasih sayang dan mempererat persaudaraan. Dalam masyarakat yang penuh tekanan, sikap ramah dan wajah yang cerah bisa jadi pembeda. Orang yang murah senyum cenderung lebih disukai, dipercaya, dan dihormati, bukan karena kepura-puraan, tapi karena ketulusan itu menyebar dari wajahnya. Maka jangan ragu untuk tersenyum, bukan hanya untuk membuat orang lain senang, tapi juga sebagai bentuk ibadah yang ringan namun penuh berkah. Tersenyumlah dengan ikhlas, karena mungkin dari satu senyum itu Allah menurunkan rahmat dan pembuka pintu kebaikan yang lebih luas dalam hidup kita. Amalan selanjutnya yang keempat adalah memberi minum kepada binatang. Kasih sayang tak hanya diperuntukkan bagi sesama manusia, tetapi juga untuk makhluk Allah lainnya, termasuk binatang. Salah satu bentuk kasih sayang yang tampak sederhana namun sangat bernilai di sisi Allah adalah memberi minum kepada binatang yang kehausan. Mungkin bagi sebagian orang ini terlihat sepele, tapi dalam pandangan Allah, amalan ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat-Nya. Memberi minum binatang adalah bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup yang lemah dan tak bisa berbicara. Saat kita menyadari bahwa seekor binatang sedang kehausan, lalu kita ambilkan air untuknya, maka pada saat itu kita sedang melakukan kebaikan
yang bisa saja menjadi penyelamat kita di akhirat. Ada banyak kisah dalam Islam tentang orang-orang yang diampuni dosanya hanya karena kebaikan kecil seperti ini. Contohnya, ada kisah seorang wanita yang dikenal sebagai pendosa, namun ia diampuni oleh Allah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan di padang pasir. Bayangkan, hanya karena seteguk air untuk seekor binatang, dosanya yang besar bisa dihapuskan oleh Allah. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kasih sayang yang tulus, meski kecil bentuknya, memiliki nilai yang luar biasa di sisinya. Selain itu, amalan ini juga membentuk hati yang lembut dan peka terhadap lingkungan sekitar. Orang yang terbiasa peduli pada binatang biasanya juga akan lebih peduli pada sesama manusia. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan amalan kecil seperti memberi minum binatang. Lakukan dengan niat yang benar, dan biarkan Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Amalan yang kelima yaitu mengucap kalimat La ilaha illallah dengan hati yang tulus. Barang siapa akhir kalimatnya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Zikir adalah salah satu amalan paling ringan dilakukan oleh lisan, namun bisa sangat berat timbangannya di akhirat jika diucapkan dengan penuh keikhlasan. Salah satu zikir paling utama dalam Islam adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini sederhana, bisa diucapkan kapan saja dan di mana saja, namun memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah bukan sekedar ucapan biasa. Jika diucapkan dengan hati yang hadir, penuh keyakinan dan ketulusan, maka kalimat ini menjadi sumber kekuatan iman. Kalimat tauhid ini adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Kalimat tauhid menjadi pembeda antara iman dan kekufuran, antara yang mengakui keesaan Allah dan yang menolaknya. Terkadang manusia merasa harus melakukan amalan besar dulu agar bisa dekat dengan Allah. Padahal dengan hanya duduk sejenak, lalu melafalkan kalimat La ilaha illallah dengan penuh kesadaran dan rasa cinta kepada Allah, seseorang bisa mendapat pahala yang melebihi apa yang dia bayangkan. Bahkan disebutkan bahwa kalimat ini bisa menjadi penyelamat seseorang di hari kiamat jika diucapkan dengan benar dan jujur dari hati yang dalam. Tidak ada batas waktu untuk berzikir. Saat hati sedang tenang, ucapkan kalimat ini. Saat sedang gundah, ucapkan juga kalimat ini. Semakin sering kita membasahi lisan dengan zikir tauhid, maka hati kita pun akan lebih terjaga dari kesombongan dan kelalaian. Dan siapa tahu, di antara banyaknya ucapan kita, ada satu kali zikir La ilaha illallah yang tulus, yang membuat Allah ridho dan memberikan kita surga sebagai balasannya. Karena terlalu fokus pada yang besar, kita lupa bahwa Allah itu maha melihat segala amal, bahkan yang terkecil sekalipun. Dan karena setan membisikkan, itu cuma ucapan, tidak ada efeknya. Padahal bisa jadi ucapan istighfar kita hari ini menjadi sebab Allah ampuni seluruh dosa kita selama bertahun-tahun. Sesungguhnya yang membuat kita lupa mengamalkan amalan kecil ini bukan karena sulit, tapi karena hati kita belum terbiasa melihat keistimewaannya. Jika kita mulai membiasakan diri mengamalkan hal-hal kecil dengan hati yang tulus dan ikhlas, insya Allah hidup kita akan lebih ringan, penuh berkah, dan mendekatkan kita kepada rahmat-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Seringkali kita terlalu sibuk mengejar amalan-amalan besar, hingga lupa bahwa ada amalan kecil yang justru bernilai luar biasa di sisi Allah. Semua itu mungkin terlihat ringan, tapi jangan remehkan nilainya. Dalam Islam, setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia, bahkan bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Maka jangan tunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, kapan saja dan di mana saja. Jadikan setiap ucapan, tindakan, dan niat sebagai bentuk ibadah. Karena bisa jadi amal yang kita anggap sepele, justru itulah yang paling dicintai oleh Allah. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan, sekecil apapun itu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menonton video ini. Semoga jadi pengingat untuk kita semua, agar tidak melewatkan amalan ringan yang besar pahalanya. Bantu sebarkan dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa subscribe, agar tidak tertinggal video inspirasi berikutnya. Tiada yang sempurna selain Allah. Kami hanya perantara dalam menyampaikan, dan manusia tak luput dari salah. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini tetap bisa membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi hati-hati yang rindu akan kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.